Baik, saya Widya Sari Purba dengan NIM 52435300013, Prodi Teknik Elektro A, Stanbook 2024. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang arsitektur mikroprosesor dan arsitektur mikrocontroller. Masuk pada gambar yang pertama, dapat kita lihat bahwa arsitektur sistem prosesor terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu input device, mikroprosesor, memory unit, dan output device. Kemudian dalam mikroprosesor sendiri terdapat 3 bagian utama, yaitu ALU, control unit, dan resistor array. Ketiga bagian tersebut bekerja sama dalam menjalankan proses pengelolaan data. Masuk pada komponen yang pertama, yaitu input device. Bagian pertama adalah input device. Sesuai dengan namanya, komponen ini berfungsi untuk memasukkan data atau informasi luar ke dalam sistem mikroprosesor. Contohnya yaitu keyboard, mouse, tombol, keypad, dan sensor. Data yang berasal dari perangkat tersebut kemudian dikirimkan ke mikroprosesor untuk diproses. Jadi input device merupakan bagian awal dari proses. Melalui komponen inilah sistem menerima informasi. Masuk pada komponen kedua, yaitu ALU atau Arithmetic Logic Unit. Fungsinya ini untuk melakukan operasi aritmatika atau operasi logika terhadap data. Operasi aritmatika misalnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sedangkan operasi logika dilakukan untuk membandingkan atau menentukan kondisi tertentu. Jadi ketika mikroprosesor mendapat instruksi untuk melakukan suatu perhitungan, ALU merupakan bagian yang melakukan proses tersebut. Kemudian komponen ketiga yaitu control unit. Control unit ini berfungsi untuk mengatur atau mengendalikan jalannya proses dalam mikroprosesor. Control unit menentukan instruksi yang harus dijalankan serta mengatur perpindahan data antar bagian. Misalnya ketika ada instruksi untuk melakukan penjumlahan, control unit akan mengatur data agar dikirimkan ke ALU untuk diproses. Karena itu, control unit dapat dianggap sebagai bagian yang mengatur kerja seluruh bagian dari mikroprosesor. Masuk ke komponen keempat, resistor array. Ini merupakan tempat penyimpanan data sementara yang berada di dalam mikroprosesor. Data yang sedang digunakan atau hasil sementara dari suatu proses dapat disimpan terlebih dahulu di dalam resistor. Karena resistor berada di dalam mikroprosesor, proses akses datanya lebih cepat. Resistor ini sangat membantu ketika mikroprosesor membutuhkan data secara langsung tanpa harus mengambil dari memori utama. Kemudian masuk ke dalam memory unit. Fungsinya ini untuk menyimpan program, instruksi, dan data. Pada gambar tersebut dapat kita lihat bahwa memori berada di dalam luar blok mikroprosesor, tetapi berhubungan langsung dengannya. Mikroprosesor mengambil instruksi dari memori, kemudian menjalankan instruksi tersebut. Setelah proses selesai, hasilnya juga dapat disimpan kembali ke memori. Kemudian yang terakhir itu ada output device. Fungsinya ini untuk menampilkan hasil dari proses yang telah dilakukan oleh mikroprosesor. Sebagai contohnya itu monitor, printer, speaker, lampu, dan perangkat lainnya. Setelah data selesai diproses, mikroprosesor akan mengirimkan hasilnya menuju perangkat output sesuai dengan fungsi sistem yang digunakan. Jadi secara umum, alur kerja dari sistem mikroprosesor adalah data masuk melalui input device, kemudian diproses oleh mikroprosesor, berhubungan dengan memori untuk mengambil dan menyimpan data, lalu hasil akhirnya dikirimkan ke output device.
Kemudian masuk pada gambar yang kedua, yaitu arsitektur mikrokontroler. Berbeda dengan mikroprosesor, pada mikrokontroler banyak komponen pendukung yang sudah terintegrasi dalam satu sistem. Pada gambar terdapat beberapa komponen, yaitu CPU, RAM dan ROM, parallel I/O port, oscillator circuit, timer atau counter, kemudian interrupt control, kemudian ada IDC dan DIC. Masuk pada komponen yang pertama itu yaitu CPU atau Central Processing Unit. Ini merupakan bagian utama yang berfungsi sebagai pusat pemrosesan pada mikrokontroler. CPU menjalankan instruksi program dan mengatur kerja bagian lainnya. Ketika mikrokontroler menerima data dari perangkat input, CPU akan membaca dan memproses data tersebut sesuai dengan program yang telah dibuat. Setelah itu, CPU dapat memberikan perintah kepada perangkat output. Kemudian komponen yang kedua, RAM dan ROM. Fungsi dari kedua komponen ini adalah sebagai memori pada mikrokontroler. Secara sederhana, ROM digunakan untuk menyimpan program atau instruksi yang akan dijalankan, sedangkan RAM itu untuk menyimpan data sementara. Jadi program utama disimpan di dalam memori, sedangkan data sementara disimpan pada RAM. Kemudian komponen yang ketiga adalah parallel I/O port, yang berfungsi sebagai jalur komunikasi antara mikrokontroler dengan perangkat luar. Port ini dapat digunakan sebagai input maupun output. Sebagai input, port ini menerima data dari sensor atau tombol, sedangkan outputnya dapat mengirimkan sinyal untuk mengendalikan perangkat seperti LED, relay, atau motor. Melalui bagian inilah mikrokontroler dapat berinteraksi dengan perangkat di luar sistem. Kemudian ada oscillator circuit, berfungsi sebagai sinyal clock untuk mengatur kerja mikrokontroler. Sinyal clock dapat dianggap sebagai detak atau ritme kerja sistem. CPU menjalankan instruksi berdasarkan kecepatan clock, sementara osilator untuk memastikan setiap proses dalam mikrokontroler dapat bekerja secara teratur dan sinkron. Kemudian yang kelima ada timer atau counter. Fungsinya itu untuk menghubungkan dengan waktu dan perhitungan. Timer dapat digunakan untuk membuat delay atau mengatur waktu tertentu, sedangkan counter digunakan untuk menghitung jumlah kejadian atau pulsa yang akan diterima oleh sistem. Sebagai contohnya, timer dapat digunakan untuk menyalakan lampu selama beberapa detik, sedangkan counter dapat digunakan untuk menghitung jumlah objek yang akan dilewati oleh sensor. Kemudian yang keenam itu ada interrupt control. Fungsinya untuk menangani kejadian tertentu yang membutuhkan respon dari CPU. Misalnya CPU sedang menjalankan program utama, kemudian terdapat sinyal penting dari perangkat lain. Sistem interrupsi dapat meminta CPU untuk menangani kejadian tersebut terlebih dahulu. Setelah proses tersebut selesai, CPU dapat kembali melanjutkan proses sebelumnya. Dengan adanya interupsi, mikrokontroler dapat merespon kejadian tertentu dengan lebih cepat. Kemudian ada yang ketujuh yaitu IDC atau analog to digital converter. Berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi data digital. Hal ini diperlukan karena CPU bekerja menggunakan data digital, sedangkan beberapa sensor menghasilkan sinyal dalam bentuk analog. Contohnya, sensor menghasilkan tegangan analog. Tegangan tersebut masuk ke IDC dan kemudian mengubahnya menjadi data digital agar dapat dibaca dan diproses oleh CPU. Kemudian yang kedelapan ada DIC
atau digital to analog converter, berfungsi untuk berlawanan dengan IDC. DIC ini mengubah data digital dari sistem menjadi data analog. Dengan demikian, jika IDC berfungsi mengubah sinyal dari dunia analog menjadi data yang dapat dipahami oleh microcontroller, maka DIC berfungsi untuk mengubah data digital menjadi bentuk analog untuk kebutuhan data output tertentu. Nah, setelah melihat kedua gambar tersebut, kita dapat memahami perbedaan utama antara keduanya. Pada mikroprosesor, bagian utama seperti ALU, control unit, dan resistor berada di dalam mikroprosesor, sedangkan memori dan perangkat input dan output berada di luar dan harus dihubungkan. Sementara pada microcontroller, CPU, memori, I/O, timer, dan beberapa bagian lainnya sudah terintegrasi menjadi satu sistem. Pada mikroprosesor dapat dikatakan lebih berfokus pada pemrosesan data, sedangkan pada microcontroller lebih berfokus pada untuk sistem pengendalian karena komponen pendukungnya sudah tersedia dalam satu chip. Maka dapat disimpulkan bahwa mikroprosesor dan mikrocontroller memang sama-sama digunakan untuk melakukan pemrosesan. Namun arsitektur keduanya itu berbeda. Mikroprosesor membutuhkan lebih banyak komponen pendukung di luar, sedangkan mikrocontroller sudah memiliki beberapa komponen utama pendukung yang sudah terintegrasi di dalamnya. Dengan memahami arsitektur tersebut, kita dapat mengetahui bahwa suatu sistem menerima input, melakukan proses, menyimpan data, dan menghasilkan output. Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai mikroprosesor dan mikrocontroller. Terima kasih.